Kalau misalnya nanya, gue harus ngapain, belajar ilmunya aja dulu. Secara psikologis ada konten yang memang tidak bisa dan tidak baik untuk ditonton oleh anak-anak yang belum cukup umur. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Kalau mau masuk ke dunia perfilman, kuncinya yang pertama satu, sama halnya dengan kita mau punya profesi apapun, belajar ilmunya dulu gitu. Kalau misalnya mau jadi seorang sutradara, ya belajar ilmu penyutradaraan. Mau jadi penulis skenario harus belajar penulisan skenario gitu. Jadi kalau misalnya nanya, gue harus ngapain, belajar ilmunya aja dulu. Karena kalau misalnya udah ada ilmunya, tinggal bikin showreel. Kalau misalnya director ya bikin film pendek, kalau misalnya penulis skenario ya bikin skenario dan segala macam, dan itu bisa ditunjukkan ke publik gitu, bisa ditaruh di platform yang orang bisa lihat dan untuk nunjukin dia punya skill apa gitu. Seharusnya orang tua sangat bijak ya dalam membawa anak kecil untuk menonton film yang punya konten dewasa, karena pertama, film itu memang ada batasan umur karena secara psikologis ada konten yang memang tidak bisa dan tidak baik untuk ditonton oleh anak-anak yang belum cukup umur, karena pemahaman mereka terhadap satu adegan mungkin bisa berbeda gitu. Jadi kalau misalnya film sudah dibilang 17 tahun ke atas ya jangan bawa anak kecil gitu. Atau kalau film yang 21 tahun ke atas ya jangan masuk yang di bawah itu. Gerakan buang di tempatnya, gerakan untuk buang sampah pada tempatnya termasuk di dalam bioskop, dan sekarang disediakan tempat-tempat sampah di pintu keluar bioskop. Menurut gua sih sesuatu yang luar biasa bagus ya. Bukan cuman karena kebersihan artinya keindahan, tapi ini adalah satu praktek untuk memperdulikan orang lain. Karena kita buang sampah berarti kita nggak memperdulikan penonton setelah kita gitu. Kalau misalnya kita ada di society yang tidak memperdulikan orang lain, di saat itulah society kita tidak akan kuat, tapi akan rapuh. Begitu ada gerakan yang mengajak orang punya kebiasaan untuk memikirkan orang lain, tentunya ini akan jadi sesuatu gerakan yang akan berkontribusi terhadap society yang lebih kuat. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.